Bab 114. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi jika ini menyangkut Diana. Sepertinya dari dulu dia selalu mendapat kesialan yang seolah-olah tidak disengaja. Tapi Miss Diana tenang saja. Kebetulan saya punya gaun berwarna biru juga. Saya ambilkan sebentar. Dini ambilkan gaun yang kita bicarakan tadi. Baik Miss Belva. Pegawai yang dipanggil Dini tadi bergegas masuk ke dalam salah satu ruangan. Tak lama kembali lagi membawa sebuah gaun yang terpasang di manekin. Benar gaun itu memang berwarna soft blue. Tapi masalahnya, sepertinya saya sudah mengatakan gaun itu untuk menghadiri pesta pernikahan. Sedangkan gaun baru yang Anda tunjukkan. Serius Anda menunjukkan gaun seksi yang lebih cocok dipakai untuk ke klub malam itu sebagai pengganti gaun saya yang rusak. Anda ingin saya dipermalukan. Miss Belva menggelengkan kepala cepat. Maaf Diana. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya menawarkan gaun berwarna biru yang siap jadi di butik saya. Karena saya juga tidak tahu harus melakukan apa. Tentu saja saya ingin bertanggung jawab memperbaiki gaun pesananmu ini, tapi tidak mungkin bisa jadi dalam waktu beberapa jam lagi kan. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab saya menawarkan gaun ini yang agak seksi. Saya juga akan mengembalikan uang muka yang sudah kamu bayarkan dan memberikan gaun biru ini, gratis. Tapi tenang saja saya bisa memodifikasi gaun seksi ini. Diana memejamkan mata sesaat, saat kemarahannya mulai tersulut. Rasanya Diana ingin mengobrak-abrik butik ini. Tapi jelas tidak mungkin. Bisa-bisa reputasinya yang sudah buruk menjadi semakin buruk. Saya tahu ini kecelakaan tapi ini sangat mengecewakan. Saya tidak akan pernah datang ke butik ini lagi. Sekali lagi maafkan kami. Belva dan kedua pegawai yang lain membungkukkan badan. Diana yang terlanjur kecewa langsung meninggalkan butik setelah mengambil uang muka yang dia bayarkan sebanyak 25 juta. Belva dan kedua pegawainya menatap kepergian Diana dengan remeh. Peduli juga jika perempuan itu tidak pernah datang lagi. Miss Belva, apa tidak apa-apa kita mengecewakan pelanggan begini? Tanya si pegawai khawatir. Tidak masalah, kita hanya menerima pelanggan dari kelas atas saja. Sedangkan dia siapa? Dia bukan siapa-siapa. Tapi bukannya Nona Diana istri dari Pak Kairo Adiwinata. Miss Belva menyewa salah satu lantai di gedung ini untuk butik, sedangkan gedung ini adalah milik dari keluarga Adiwinata. Bagaimana Pak Kairo mengusir kita dari gedung ini? Itu tidak mungkin. Sekarang memang benar, perempuan itu masih menjadi istri Pak Kairo, tapi tidak lama lagi mereka akan bercerai. Dan calon istri yang sebenarnya yang akan bekerja sama dengan butik kita. Calon istri yang sebenarnya. Iya, namanya Bianca Lisa Margues. Oh, perempuan cantik yang kemarin datang ke sini. Belva menganggukkan kepala. Benar, kemarin Bianca datang ke sini. Dia sudah menjadi langganan tetap butik ini. Bahkan pernah suatu hari Kairo menjemput Bianca dari butik ini dan makan siang bersama. Dari cerita Bianca, Belva tahu Diana bukan putri kandung keluarga Margues. Dari percakapan itu juga, Belva jadi tahu, hubungan Kairo dan Diana memburuk. Bahkan Kairo tidak mengakui Diana sebagai istrinya. Buktinya Kairo tidak pernah membawa Diana datang ke acara pesta atau acara perusahaan. Belva teringat percakapannya dengan Bianca kemarin. Jadi mereka akan bercerai. Ya, dalam waktu dekat mereka pasti akan bercerai. Alasannya sudah jelas, karena saya adalah putri kandung keluarga Margues. Selain itu dari Kairo sendiri, dia lebih nyaman bersama saya daripada istrinya. Belva mengangguk dengan antusias. Dilihat dari manapun Nona Bianca jauh lebih cantik, lebih hebat dan lebih cerdas daripada Diana. Bianca mengeluarkan sebuah amplop dan meletakkan di meja.
Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kan? Belva mengangguk dan menerima amplop itu. Iya, Nyonya. Saya akan melakukannya. Belva menyeringai mengingat percakapannya dengan Bianca. Ya, dilihat dari segi manapun Bianca jauh lebih pantas menjadi pelanggan butik ini daripada Diana. Setelah kehilangan Marga Margues dan Marga Adiwinata, Diana bukan siapa-siapa. Derajatnya bahkan lebih rendah daripada orang biasa. Orang biasa masih punya keluarga yang bisa diandalkan, sedangkan Diana, bukankah dia sebatang kara? Tidak mungkin Diana masih mampu membeli baju di butik ini setelah bercerai dengan Kairo. Jadi, keputusan Belva untuk memihak Bianca tidak akan salah. Buang-buang waktu saja. Ayo kita lanjut kerjaan kita. Baik, Miss Yok. Sekarang apa yang akan kamu lakukan, Diana? Bianca tersenyum melihat laporan Belva. Perang bahkan belum dimulai tapi kamu sudah kalah dari awal. Sayang sekali kamu tidak akan bisa menghadiri pesta. Mau tidak mau Kairo pasti memintaku menjadi pasangannya malam ini. Salah siapa kamu berani melawanku memperebutkan Kairo? Seharusnya sejak awal kamu sadar diri. Kamu tidak mungkin bisa bersaing denganku. Kamu juga harus tahu, bahwa mengambil milik orang lain itu adalah kejahatan. Dan kejahatan memang sudah seharusnya dibalas dengan kejahatan. Ah, rasanya Bianca ingin mengatakan kalimat itu langsung di depan Diana. Tapi sayang sekali, Evander melarang Bianca menemui Diana. Tapi setidaknya Bianca sudah cukup puas Evander melabrak Diana kemarin malam. Kenapa senyum-senyum gitu? Kayaknya happy banget. Tanya Evander. Sekarang Bianca sedang makan siang bersama kakak tersayangnya. Ini aku lagi chattingan sama mama. Mama perhatian banget, Kak. Selalu mengingatkanku supaya aku nggak lupa makan. Nggak seperti dulu saat aku masih tinggal bersama pelayan itu. Dia memperlakukanku dengan buruk. Jangankan diingatkan makan, dikasih makan sehari sekali saja aku sudah senang. Evander seketika sedih mendengar cerita adiknya. Entah seberapa banyak kejadian buruk yang Bianca alami selama diasuh pelayan itu. Tapi tentu saja semua itu bohong. Meskipun hidup susah, dulu si pelayan itu selalu memanjakan Bianca. Menyekolahkan Bianca di sekolah bagus, membelikan pakaian yang mahal, membelikan makanan yang enak-enak, semuanya pelayan itu lakukan untuk Bianca. Meskipun pelayan itu harus makan nasi dan garam setiap hari, dia tidak masalah asalkan Bianca hidup tercukupi. Dulu Bianca terharu dengan pengorbanan si pelayan itu. Meskipun tahu Bian kamu kan putri kandungnya, dia tetap memperlakukan Bianca mereka dengan baik. Tapi sekarang Bianca sadar. Mungkin ketulusannya itu hanya sebatas rasa bersalahnya karena sudah menukar Bianca. Sudah, kamu nggak usah ingat-ingat momen-momen buruk yang kamu alami bersama pelayan itu. Sekarang ada kakak, mama dan papa yang akan mencurahkan banyak perhatian untukmu. Kamu juga boleh bebas makan apapun yang kamu mau. Mau pesan lagi? Bianca menggeleng. Enggak, Kak. Ini sudah cukup kok. Makasih ya, Kak. Kakak sangat perhatian dan sayang padaku. Tentu saja kakak menyayangimu karena kamu adalah adik kakak. Tepat setelah mengatakan kalimat itu Evander teringat Diana. Kalimat itu pernah terucap dengan tulus dari mulut Evander untuk Diana. Sebelum mereka menjadi asing seperti sekarang. Kak, ya, nanti malam jadikan ke pesta samaku. Aku mau hadir juga tapi Kak Kairo nggak mengajakku. Kairo nggak mengajak kamu. Apa dia tidak hadir? Kak Kairo hadir kok. Sendiri atau sama sekretarisnya? Bukan, tapi sama Diana. Diana. Kairo mengajak Diana. Jangan bercanda, Bianca. Jelas nggak mungkin. Mungkin Kairo lupa menghubungi kamu. Atau kamu telepon dia duluan saja. Kairo memang begitu orangnya.
Kalau sudah sibuk, dia suka lupa. Apalagi undangan-undangan seperti undangan pernikahan begini. Jelas bagi Kairo sangat nggak penting, dibandingkan segudang urusan perusahaannya. Beneran kok. Tante Marta sendiri yang bilang Kak Kairo mengajak Diana. Serius? Bagaimana bisa? Evander shock sampai bengong beberapa saat. Nak, saat sedang menjadi topik pembicaraan kakak beradik itu, Kairo tengah menikmati makan siangnya. Ia duduk di restoran favoritnya bersama Jeremy. Menu makan siang kali ini adalah steak yang lezat, lengkap dengan kentang panggang yang empuk, salad segar dengan dressing balsamik, dan seporsi pasta Alfredo yang creamy. Mereka menikmati setiap suapan sambil berbincang ringan, menikmati suasana nyaman restoran tersebut. Kem, saya dengar hari ini Bu Diana sedang sedih. Kairo mengerutkan dahi mendengar ucapan Jeremy yang tiba-tiba membahas Diana. Dengar dari siapa? Dari Gisela. Sejak kapan kamu dekat dengan Gisela? Jeremy bisa melihat senyuman tipis di bibir Kairo. Saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Gisela seperti yang Anda pikirkan. Memangnya apa yang saya pikirkan? Kairo masih menyimpan senyum aneh di bibirnya. Jeremy jadi kesal sendiri. Intinya saya cuma berteman dengan Gisela. Ya kadang-kadang suka ngobrol tentang film sih, kebetulan kita sama-sama suka nonton film. Terus kita juga. Kenapa malah bahas saya dan Gisela? Yang ingin saya bicarakan adalah Bu Diana. Tadi Gisela bilang, katanya hari ini Bu Diana sedih karena gaun yang sudah beliau pesan sejak 7 hari yang lalu tiba-tiba rusak. Kata desainernya karena terbakar. Gerakan tangan Kairo yang memotong steak tertahan. Hanya beberapa saat, lalu lanjut makan lagi. Katanya ada insiden pegawai butik ketahuan mencuri. Saat ingin dilaporkan ke polisi pegawai butik itu mengancam akan membakar butik itu. Mungkin karena panik dan terpojok, pegawai itu benar-benar membakar 3 gaun di butik. Salah satu gaun yang terbakar sampai 70 adalah gaun Bu Diana. Kairo masih diam dan mendengarkan. Menurut Anda ini hanya kebetulan. Bagaimana kalau kebakaran itu sudah direncanakan? Kairo lagi-lagi hanya diam cara fokus makan. Rasanya Jeremy ingin berteriak sekarang. Tuhan menciptakan mulut itu untuk berbicara Bapak Kairo. Anda telah menyia-nyiakan anugerah Tuhan memberikan Anda mulut jika Anda terus diam. Kairo mengangkat kepala. Kenapa saya merasa kamu sedang meneriaki saya? Hahaha, saya diam saja loh, Pak. Insting Kairo memang di luar nalar. Jeremy lanjut makan. Dan hening beberapa saat. Hanya terdengar samar suara piring berdentingan dengan sendok. Anda akan diam saja. Dengan koneksi yang Anda miliki, Anda bisa dengan mudah membantu Bu Diana mendapatkan gaun baru. Bukan urusan saya. Tentu saja urusan Anda, Pak Kairo yang terhormat. Nanti malam kalian datang ke pesta bersama kan? Kalau penampilan Bu Diana kacau, Anda juga yang malu. Maka, itu akan jadi kesempatan terakhir Diana untuk mendampingi saya. Jeremy langsung mengerti dan diam. Sepertinya ada kesepakatan yang sudah disepakati Kairo dan Diana. Jika sudah begini, Jeremy tidak bisa membantu apa-apa. Kasihan sekali Bu Diana, padahal beliau sudah berusaha dengan keras. Semoga suatu saat dia bertemu dengan laki-laki baik hati dan mencintainya dengan tulus, gumam Jeremy pelan, tapi dia pastikan Kairo mendengarnya. Tersindirlah. Tersindirlah Anda, Bapak Kairo. Jeremy merapalkan mantra dalam batin. Soalnya gemas sendiri dengan Kairo yang cueknya sudah taraf tidak normal. Pukul 6:30 Kairo pulang ke rumah. Begitu sampai di halaman, tidak langsung turun dari mobil melainkan berdiam dulu di dalam mobil. Satpam memperhatikan dari jauh, biasanya Kairo langsung turun.
Dengan begitu Pak Satpam bisa langsung memarkirkan mobil di garasi. Tapi tumben, sudah lewat 5 menit, beliau belum turun dari mobil. Pak Satpam juga tidak berani mendekat dan hanya memperhatikan dari jauh saja. Benar, lebih baik jangan mendekati jika tidak ingin mendapat tatapan dingin. Karena Kairo sedang dilema. Gaun ini, kenapa aku membeli gaun ini? Kairo tak habis pikir pada dirinya sendiri yang sampai mengerahkan banyak koneksi untuk mendapatkan gaun biru cantik ini untuk Diana. Kenapa ya? Aneh, padahal Kairo benar-benar tidak peduli pada Diana tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri untuk mencarikan gaun baru. Sepertinya ada yang salah denganku. Apa aku terlalu stres? Ah sudahlah. Karena sudah terlanjur membeli gaun ini, Kairo bawa saja. Nanti, Kairo akan memberikan ujian lain pada Diana. Untuk malam ini, Kairo tetap ingin menghadiri pesta itu bersama Diana yang memakai gaun biru cantik ini. Turun dari mobil, Kairo membawa paper bag besar berisi gaun itu. Karena banyak payet, agak sulit membawanya. Seharusnya tidak boleh dimasukkan dan dilipat di dalam paper bag begini. Tapi tidak mungkin kan Kairo membawa pulang baju ini tanpa melipat. Selamat malam, Tuan, sapa Pak Satpam. Kairo hanya mengangguk dan melangkah masuk ke dalam rumah. Agak sedikit kesusahan membawa paper bag yang cukup besar. Sesampainya di dalam rumah. Tuan, akhirnya Tuan pulang juga. Bisiti dengan penuh semangat dan mata berbinar-binar menghampiri Kairo. Ada apa? Ayo ikut saja. Kairo meletakkan paper bag itu di sofa ruang tamu dan mengikuti Bisiti menuju ke ruang lain. Di ruangan itu cukup berantakan, banyak barang berserakan di sana-sini. Namun, semua itu tidak lagi penting saat mata Kairo tertuju pada seorang perempuan cantik yang memakai gaun biru. Nyonya Diana sudah hampir selesai berdandan, Tuan. Lihat itu Tuan. Dengan sentuhan terakhir pada bibirnya dari penata rias, penampilan Diana sudah sempurna. Cantiknya sayangku, Gisela gemas sekali dan tak berhenti memfoto Diana. Sampai akhirnya Gisela menyadari kehadiran seorang di ruangan ini. Lili hadap sana, dengan lembut Gisela memutar tubuh Diana menghadap pada Kairo. Terpukaulah, bertekuk lututlah kau Kairo di hadapan sahabatku yang cantik jelita. Gisela tersenyum penuh kebanggaan melihat ekspresi Kairo yang terkejut dan kagum, yang berusaha dia sembunyikan di balik ekspresi datarnya. Tapi pupil matanya yang membesar tidak bisa berbohong. Dia mengagumi kecantikan Diana sekarang. Hah, gue sumpahin lo bucin sama Diana. Diana berdehem, mendadak jadi malu. Bagaimana penampilanku? Aku sangat layak kan mendampingimu ke pesta. Kairo mengangguk, lumayan. Lumayan. Aku lebih dari lumayan tahu. Diana mengerucutkan bibir. Tak terima dengan pujian ala kadarnya itu. Nyonya, sapa seseorang dari ambang pintu. Suaranya yang lembut namun sedikit ngebas menyita perhatian semua orang. Pemilik suara itu adalah Theo. Pemuda berusia 18 tahun itu tampak tampan dan menawan dalam balutan kemeja hitam, penampilannya kelihatan lebih dewasa. Dengan senyuman manisnya, tiba-tiba Theo berjalan mendekat. Melewati Kairo begitu saja dan berhenti di depan Diana. Nyonya sangat cantik malam ini. Dengan manis, Theo membungkukkan badan, meraih tangan Diana dan mencium punggung tangannya. Seketika hening. Semua orang terkejut. Begitu juga dengan Diana. Lancang sekali. Nada tajam itu keluar dari mulut Kairo. Apa Kairo tidak terlihat sampai bocah ini selancang itu mencium tangan Diana di depan suaminya langsung. Meskipun Kairo tidak memiliki perasaan apa-apa pada Diana, bukan berarti dia bisa diam saja melihat laki-laki lain menyentuh sembarangan istrinya. Ini masalah harga diri. Theo, Diana langsung menarik tangannya, kaget juga.
Saking kagetnya bingung sampai harus merespon bagaimana. Tapi lebih kaget lagi dengan respon Kairo. Apa-apaan orang itu? Kenapa kelihatan marah? Saya hanya memberikan salam untuk Nyonya, jawab Theo dengan senyuman manisnya. Senyuman yang tulus, polos, seperti tidak mengandung tanda-tanda menggoda. Murni rasa kekaguman. Tapi senyuman itu terlihat sangat menjengkelkan di mata Kairo. Cepat selesaikan make up kamu, aku tunggu di luar. Dan kamu bocah, ikut saya. Theo mengangguk sopan. Menatap sekilas pada Diana dan mengikuti Kairo.